Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisakta Ramadan dengan NIM C0N025035, Prodi Keuangan Daerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar pajak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Nah, baik, di sini masuk pada pengertian pajak, yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan bersifat yang memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur. Yang pertama yaitu iuran dari rakyat kepada negara. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan undang-undang. Kemudian yang ketiga, tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Kemudian yang keempat yaitu digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Nah, masuk pada ciri-ciri pajak. Pajak memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib negara, yang artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau disebut dengan PTKP. Dan yang kedua yaitu pajak bersifat memaksa, yang dimana wajib pajak yang telah memenuhi syarat wajib membayar pajak, dan apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi. Dan yang ketiga yaitu tidak mendapatkan imbalan langsung atau kontraprestasi, yang dimana pembayaran pajak tidak disertai dengan jasa timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan kepada wajib pajak. Yang keempat yaitu dipungut berdasarkan undang-undang, dan yang kelima yaitu dipungut oleh negara, pemerintah pusat atau daerah. Kemudian masuk pada keadaan hukum pajak, yang mana menurut Profesor Dr. Rahman Sumintro, SH, pajak mempunyai kedudukan antara hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum perdata dan hukum publik, yang mana hukum perdata yaitu mengatur hubungan antara satu individu dan individu lainnya, dan untuk hukum publik yaitu mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Kemudian masuk pada hukum pajak material dan hukum pajak formil, yang dimana hukum pajak mengatur hubungan antara dua pemerintah selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak, yaitu hukum pajak material, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, contohnya undang-undang pajak penghasilan. Dan yang kedua yaitu hukum pajak formil, yang berisi bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan, contohnya ketentuan dan tata cara perpajakan. Kemudian masuk pada fungsi pajak. Yang pertama itu fungsi anggaran atau budgeter, yang dimana berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dan yang kedua itu fungsi mengatur atau legoren, yang dimana berfungsi untuk sebagai alat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, pajak yang tinggi digunakan terhadap barang-barang yang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Nah, kemudian masuk pada teori-teori pemungutan pajak. Yang pertama itu adanya teori asuransi, yang mana teori asuransi adalah negara yang melindungi keselamatan jiwa dan harta benda dan hak-hak atas rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan tersebut. Dan yang kedua yaitu teori kepentingan, yang artinya pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan, misalnya perlindungan pada masing-masing orang. Kemudian yang ketiga yaitu adanya teori daya pikul, yang mana beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengatur daya pikul tersebut dapat digunakan dua pendekatan. Yang pertama itu unsur objektif, yang dimana dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang kedua yaitu unsur subjektif, dengan melihatkan kebutuhan material yang harus dipenuhi. Dan kemudian yang keempat yaitu teori bakti,
di mana sebagai warga negara harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Dan yang keempat yaitu teori asas daya beli, yang dimana memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga warga negara. Kemudian masuk pada asas pemungutan pajak, yang mana ada tiga asas. Yang pertama itu asas domisili, yang mana negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang kedua yaitu asas sumber, yang dimana negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Dan yang ketiga yaitu asas kebangsaan, yang dimana pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang dasar-dasar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.